Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Banyak ustadz yang mengatakan bahwa bulan puasa itu adalah bulan penuh berkah, penuh ampunan, penuh magfirah, penuh kebaikan. Bagaimana kalau saya menarasikan hal yang sebaliknya, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh kemunafikan dan keburukan? Saya mohon maaf, tetapi mari kita simak argumentasinya. Pada dasarnya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang didesain untuk melatih mental, spiritual, sosial kita. Agar kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, agar kita bisa bersabar terhadap rasa lapar, agar kita bisa melatih mental kita, agar kita bisa menunda kesukaan dan kesenangan kita, kehendak kita, untuk menempatkannya di posisi yang tepat. Begitu kan? Nah, karena itu, maka secara logika seharusnya konsumsi makanan kita itu berkurang. Tetapi pada faktanya adalah setiap bulan Ramadan di Indonesia itu konsumsi masyarakat kita itu naik sampai antara 10 sampai 20%. Data yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik itu pengeluaran rumah tangga harian masyarakat kita itu naik 10 sampai 20%, sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak dan Kajian Bank Indonesia itu naiknya ada antara 12,7 sampai 18,9%. Nah, jadi bagaimana ceritanya ada sebuah bulan suci di mana kita harus memangkas pengeluaran kita, menahan birahi makan kita justru malah menambahnya. Dan bukan hanya kuantitas, kualitas juga. Maksudnya orang-orang yang biasa makan sayur tiba-tiba sekarang jadi makan daging dalam porsi yang lebih besar gitu ya. Kemudian orang-orang yang biasa tidak banyak jajan, sekarang jajannya jadi jauh lebih banyak daripada sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga memicu hal yang lebih buruk selain makanan yang naik itu, yaitu apa? Sampah makanan. Sekarang hitungannya adalah seperti ini Baraya. Awalnya di siang hari kita menahan lapar dan karena itu kita kelaparan luar biasa. Kemudian maghribnya kita tiba-tiba berubah menjadi kekenyangan luar biasa karena terlalu banyak porsi makanan yang kita makan. Seandainya pengeluaran kita tidak bertambah pun, seandainya ya, makan dari sangat lapar tiba-tiba sangat kenyang itu kan tidak baik. Ya silakan Baraya bisa tanya sama Dokter Tirta sama Pak Aderai gitu yang pakar-pakar kesehatan. Tapi intinya kita semua mengetahui bahwa dari sangat lapar kemudian menjadi sangat kenyang dalam waktu yang sangat mendadak itu sangat tidak baik untuk tubuh kita. Tapi itulah yang terjadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sampah makanan atau makanan sisa atau makanan yang terbuang itu jauh lebih banyak juga, meningkat sekitar 10-20% juga sampah makanan kita itu. Padahal kalau kita mau berpikir lebih etis saja Baraya, ayam harus mengorbankan dirinya agar bisa dimakan sama kita. Tetapi pas bulan puasa, banyak daging ayam hasil pengorbanan ayam itu sia-sia karena dibuang percuma. Demikian pun dengan ikan, demikian pun dengan berbagai jenis sayuran, begitu banyak nasi, ada sate, ada batagor, dan sebagainya. Itu semuanya adalah hasil pengorbanan yang ternyata justru malah kita buang untuk menjadi sampah makanan. Yang kerugian per tahunnya itu mencapai ratusan triliun rupiah dari sampah makanan itu. Nah, kok bisa bulan puasa justru meningkatkan sampah makanan, meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan bahan-bahan kebutuhan pangan, sampai harga-harga itu pun pada ikut naik semuanya. Jadi di mana kesabaran kita, di mana empati kita? Kan bulan puasa itu didesain gimana caranya agar kita tuh bisa merasakan penderitaan teman-teman kita yang fakir miskin. Teman-teman kita yang fakir miskin itu, orang yang sakit pun pura-pura sehat agar bisa bekerja, agar dia bisa mendapatkan uang. Uangnya tidak bisa banyak, uangnya hanya sedikit, itu dibagi sama keluarganya. Yang makan kadang-kadang sehari cuma sekali, kadang-kadang sehari cuma 2 kali. Nah, Baraya semua rasakan penderitaan orang-orang itu. Makanya di akhir bulan Ramadan itu kita bersedekah, kita berzakat. Setelah sebelumnya kita merasakan penderitaan dari fakir miskin, saudara-saudara kita, di akhir diharapkan kita tuh punya motivasi yang lebih besar untuk bersedekah. Untuk menciptakan sistem gimana caranya agar orang-orang miskin itu ditolong. Gitu kan pikirannya itu. Tapi di bulan Ramadan kita tidak merasakan itu karena setiap kelaparan yang kita rasakan, setiap kehausan yang kita rasakan, setiap lemah letih lesu tubuh yang kita rasakan, itu kita pikirkan adalah nanti sore balas dendam pakai tajil apa. Bukan itulah penderitaan yang dirasakan oleh fakir miskin, yang dia tetap aja nggak akan bisa beli tajil seperti kita beli. Itu kan. Nah, jadi ini kenapa puasa jadi kebalik dari nilai yang sesungguhnya. Dan yang lebih miris berikutnya adalah
Bulan puasa di mana kita sebenarnya mengkonsumsi lebih banyak makanan, istirahat lebih banyak dan seterusnya, malah kita gunakan untuk menjadi alasan anti produktif. Kita ngomong sama bos-bos kita menuntut perusahaan-perusahaan kita agar jam kerjanya dipendekkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kan bulan puasa biar kita bisa beribadah lebih baik. Jadi puasa yang sebenarnya kita sudah balikan maknanya, itu kita jadikan alasan untuk mengurangi produktivitas kita kerja. Bahkan sampai ada ustadz yang bercerita, kamu teh ngaji atuh, nih kerja lagi, ibadah kok kerja. Itu mikirnya, kan kerja tuh ibadah Baraya. Kalau ada seorang kepala keluarga katakanlah yang dia itu bekerja untuk menafkahi keluarganya, maka dibandingkan dengan jihad fisabilillah sekalipun, itu tuh pahalanya lebih gede seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kerja tuh ibadah. Sekarang kerja itu dibenturkan dengan puasa. Karena puasa tuh harus ibadah, kerja harus dikurangi. Itu dituntut. Bahkan bikin regulasi, bikin peraturan. Nanti kalau puasa jamnya segini, jam ininya segini, dan sebagainya. Kenapa kita jadi seperti itu? Kita kurangi produktivitas kita hanya demi mencari alasan kemalasan kita. Tapi mengatasnamakan ajaran agama Islam. Betapa jahatnya, betapa menistanya kita terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam bulan Ramadan. Dan setelah itu apa? Ada yang lebih buruk lagi. Yang lebih buruknya apa? Kita minta THR. Coba, THR itu sebenarnya merusak Baraya. Ya, Baraya mungkin akan komplain dengan ini, tapi mari kita diskusikan. Dalam hal begini aja. Posisikan Baraya sebagai seorang bos. Kemudian pas bulan puasa, orang-orang meminta libur lebih lama, orang-orang meminta jam kerja lebih pendek, istirahatnya lebih panjang. Dan bahkan ketika mereka bekerja pun, pekerjaan mereka kurang efisien karena ngakunya lemah letih lesu. Begitu kan? Setelah produktivitas itu berkurang katakanlah 50%, tapi minta gaji 2 kali lipat pas THR. Dalam jangka yang lebih luas lagi, dalam 1 tahun, bos-bos itu minta harus membayar gaji ke-13, bahkan gaji ke-14, yaitu THR itu, tetapi jam kerjanya hanya untuk 11 bulan pekerjaan. Kalau Baraya menempatkan diri sebagai bos, Baraya capek dan mengeluhnya pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan yang suci malah dijadikan alat untuk mengeluh. Karena apa? Ya karena mekanismenya nggak tahu, tiba-tiba dari mana ceritanya ada tradisi bahwa bulan puasa itu jadi bagi-bagi THR kemana-mana gitu. Ya itu kan usulan PKI. Tapi kalau misalkan yang gitu-gitu ya kita terima gitu. Nah kan semacam itu gitu. Coba Baraya sekali lagi tempatkan Baraya sebagai pemilik perusahaan. Karyawan Baraya kerja 11 bulan tapi minta digaji 13 bulan. Oke lah, mungkin itu bikin mekanisme kecil-kecilan gitu ya di ini. Tapi ditambah lagi masalah apa? Ormas yang nggak kita pernah tahu kontribusinya apa, itu tiba-tiba pas bulan Ramadan itu datang ke kantor-kantor. 1 proposal, 2 proposal, bahkan bisa sampai belasan proposal. Ada yang sampai puluhan proposal. Ada kelompok suku anu itu ngasih proposal. Minta THR kepada perusahaan-perusahaan itu. Coba bayangkan Baraya, mereka tuh gak ngerti apa-apa, mereka tuh gak kerja apa-apa, mereka tuh gak berkontribusi apa-apa, tiba-tiba datang minta THR. Dan kalau gak dikasih, ya kami gak akan jamin kalau di sini nanti ada yang maling, ada yang mecahin lampu, mecahin yang ngerusak tembok. Jadi mereka tuh ngancem gitu. Ini bulan Ramadan Baraya, bayangkan ini di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pungli meningkat, di bulan Ramadan korupsi meningkat, di bulan Ramadan produktivitas kita turun, makan kita bertambah. Gaji kita pengen naik, tetapi apa yang kita lakukan tidak banyak. Ya kan? Nah, jadi dan itu kacamatanya adalah pemilik perusahaan. Kalau seandainya Baraya karyawan, ya sama aja. Anggaplah Baraya senang dapat THR, hore dapat THR gitu ya. 2 kali lipat gaji biasa gitu. Baraya tiba-tiba nyakuin duit 6 juta gitu, misalkan ya. Pas Baraya pulang dalam beberapa hari ke depan, Baraya juga bakal nangis. Karena ketika kumpul keluarga besar, nah kumpul keluarga besar di sana, itu semua orang itu wajib flexing.
tentang kesuksesannya, tentang kemakmurannya, dan tentang pasangan hidupnya. Siapapun yang gagal flexing di situ, bersiap-siaplah untuk di-spam berbagai pertanyaan yang positif tapi menyakitkan. Kapan nikah? Kapan punya rumah? Kapan mobilnya ganti? Kapan itu si Ani dikasih adik? Terus saja gitu, di-spam dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya THR itu segera habis. Kita nyimpen uang 6 juta dari THR sebelumnya. Lalu tiba-tiba datang nenek bersama cucu-cucu yang tidak kita kenal. Itu adalah menantu dari paman kita, jalur yang sebelah situ. Kemudian tiba-tiba ada anak dari paman kita yang dari pihak ibu, segala rupa. Tiba-tiba bruk, banyak semuanya di sana. Dan semuanya pakai baju baru. Dan semuanya bawa kendaraan mewah. Dan semuanya tiba-tiba pakai perhiasan yang rencem. Macam-macam yang segala rupa. Dan di situ mulai bercerita tentang saya mau kesuksesan hidupnya sudah seperti ini, sudah seperti itu, dan sebagainya. Nah, baraya siapapun di antara baraya yang gagal flexing, yang nggak punya pasangan, akan di-spam, yang nggak punya apa. Dan akhirnya apa? Baraya terpaksa membagi-bagikan uang itu, yang THR itu, kepada bocil-bocil yang tadi itu. Kasih. Udah itu segera ngumpet di pojokan, biar tidak ditanya kapan nikah. Ya, fakta. Jadi maksud saya adalah baraya yang sudah dapat THR sekalipun, itu sedih. Karena baraya harus bagi-bagi THR kepada orang-orang yang bahkan baraya tidak kenal. Di akhir bulan Ramadan dan di awal hari Lebaran, itu ibu-ibu akan pesta ngabaso. Anak-anak akan pesta beli mainan, bapak-bapak akan beli aksesori baru dan baju baru dan sebagainya. Tidak ada satupun dalam ajaran Islam yang memerintahkan kita menjadi seperti itu. Tapi itu yang kita lakukan. Sekarang coba hitung lagi baraya, berapa banyak kemunafikan yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai akhir. Pertama, kita makan terlalu banyak, istirahat terlalu banyak, scroll HP terlalu banyak, produktivitas turun drastis, tapi minta THR, minta gaji, minta tunjangan banyak, bahkan yang tidak memiliki alasan sekalipun. Dan setelah itu kita flexing kemana-mana, kita menyombongkan prestasi kita. Yang berhasil sombong syukur, berdosa dengan kesombongannya. Yang kemudian yang gagal untuk flexing, di-spam pertanyaan begini begitu. Kemunafikannya sebegitu banyak. Ditambah lagi, itu tuh belum cerita-cerita yang tidak kita ketahui di belakang layar. Misalkan, ada lebih banyak orang yang tidak berpuasa, tapi pura-pura berpuasa demi gengsi. Ada yang berpuasa, tapi dia batal. Dan dia tuh tahu batal karena nonton yang aneh-aneh misalkan. Tapi dia lanjutkan aja demi gengsi. Dan walaupun dia sebenarnya sudah batal, dia tetap pura-pura lemas biar bisa pulang kerja lebih awal. Ada banyak cerita yang seperti itu. Kemudian nanti menjelang Lebaran, kita akan saling bermaaf-maafan dengan orang lain, saling WA di grup dan sebagainya. Dan kita hanya nge-WA, hanya minta maaf kepada orang yang sama sekali tidak punya masalah dengan kita. Yang punya masalah, yang musuhan sama kita tetap nggak sapa. Kita tetap jauhi dari perkataan maaf. Sekarang saya tanya kepada baraya, apa yang saya katakan itu adalah fenomena yang didasarkan pada fakta atau halusinasi saya saja yang beropini tanpa sumber. Silahkan baraya cek seperti itu. Makanya saya tidak tahu jawaban baraya seperti apa, tetapi mari kita maknai kembali bulan suci Ramadan kita ini. Bahwa ayo kita siksa aja tubuh kita dengan penderitaan, dengan kelaparan, dengan kehausan, dan tetap produktif. Karena disitulah maknanya. Makna di mana kita bisa membanggakan kesabaran kita, makna di mana kita bisa membanggakan keimanan kita, makna di mana kita bisa membanggakan empati kita, bahwa ternyata hati kita tuh masih bisa tersentuh dengan penderitaan orang lain, bahwa kita tuh sekarang merasakan penderitaan, rasa lapar dan haus yang dirasakan oleh kaum fakir miskin itu, kita ternyata merasakannya. Dan dari sanalah kita kemudian bersedekah, kita termotivasi gimana caranya membangun manusia, gimana caranya kita membangun sistem, bagaimana caranya agar kita bisa berderma dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kalau seandainya bulan puasa ini dipahami dengan cara seperti itu, saya yakin koruptor itu bakal nangis darah. Karena koruptor itu kan orang yang sudah kaya, tapi masih ngambil duit fakir miskin. Kalau pas puasa, kemudian dia memaknai, langsung taubat.
Tapi kan koruptor tetap korupsi, ya karena memang tidak berpuasa, atau karena dia berpuasa dengan cara pemaknaan-pemaknaan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ayo Baraya kita ubah, ini video ini dibuat di hari pertama bulan puasa. Ayo tetap produktif, ayo tetap loncat-loncat, ayo tetap bersemangat dalam bekerja, tetapi di balik itu semua hati kita, mental kita, jiwa kita, spiritual kita lebih terasah menjadi jauh lebih baik agar setelah kita beres menjalankan puasa, kita bisa membanggakan diri bahwa kita lulus dan meraih kemenangan di hari Idul Fitri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.